Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Barang dengan NIM di 0118006. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja. Jadi yang pertama saya akan jelaskan pada slide pertama ini yaitu pengertian dan tujuan dari keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan. Kemudian, tujuan dari keselamatan kerja yaitu untuk mencegah agar setiap personil tidak mendapatkan kecelakaan dalam peralatan tidak rusak serta tidak mengganggu umum serta lingkungan. Kemudian slide berikutnya, pada slide kedua yaitu keselamatan kerja. Jadi di dalam keselamatan kerja ada beberapa hal yang akan kita dapat manfaatnya atau keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang pertama, hasil pekerjaan optimal. Ketika kita memperhatikan tentang keselamatan kerja, maka hasil kerja yang akan kita dapatkan lebih optimal. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan yaitu pemenuhan target produksi. Ketika kita memperhatikan keselamatan kerja kemudian tidak terjadi kecelakaan, maka target produksi akan kita capai. Kemudian yang ketiga yaitu pengurangan dampak negatif lingkungan. Jadi di dalam K3 kita akan mempelajari banyak hal terkait pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi di dalam K3 nantinya apa yang kita kerjakan tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan ketika kita memperhatikan K3. Kemudian di slide berikutnya, pada slide ketiga itu prinsip keselamatan kerja. Jadi pada prinsip keselamatan kerja yang pertama itu prinsip safety first, atau pekerja harus dilakukan dengan aman dan nyaman. Jadi yang terutama yang kita perhatikan yaitu ketika kita bekerja, yang kita utamakan adalah kita bekerja dengan aman dan nyaman, supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Kemudian selanjutnya, kecelakaan dapat terjadi karena faktor manusia, peralatan dan alam. Jadi contoh kecelakaan dapat terjadi akibat faktor manusia, misalnya ketika kita bekerja kemudian kita mengabaikan yang namanya keselamatan kerja, kita tidak menggunakan contohnya kita tidak menggunakan helm kerja, kemudian ada material bangunan yang menimpa kepala kita, maka akan terjadi yang namanya kecelakaan. Kemudian selanjutnya, mengenal dan memahami pekerjaan yang dilakukan dan mengetahui bahaya-bahaya yang bisa ditimbul dan pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita belajar tentang prinsip keselamatan kerja, yaitu menguntungkan kita ketika kita ingin bekerja, kemudian akan ada materi yang akan kita dapatkan yaitu tentang pengenalan terhadap apa yang akan kita kerjakan. Dan saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu pentingnya keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja sangat penting di dalam proses pekerjaan. Jadi yang pertama itu menyelamatkan karyawan dari penderitaan sakit atau cacat dan kehilangan pemasukan uang. Jadi ketika kita mempelajari K3 atau kita lebih mendalami tentang K3, maka kita akan terhindar dari berbagai penderitaan atau cacat yang diakibatkan oleh kesalahan kerja kita sendiri. Kemudian itu menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, melatih kembali atau mengganti karyawan, serta kehilangan waktu akibat kegiatan kerja terhenti. Jadi ketika keselamatan kerja ini sudah dilakukan atau kita praktekkan, maka perusahaan juga akan mendapat keuntungan atau tidak rugi, karena mereka tidak akan kehilangan waktu serta kegiatan kerja akan tetap berlanjut. Kemudian slide berikutnya, pembinaan keselamatan kerja. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan di lapangan akan ada yang namanya pembinaan sebelum pekerjaan. Jadi yang di sini yang dilakukan yaitu penyuluhan singkat. Yang pertama, memberikan motivasi tentang keselamatan kerja. Kemudian pemasangan poster keselamatan kerja. Jadi pemasangan poster dapat dilakukan di setiap tempat-tempat pekerjaan atau tempat proyek dilaksanakan, serta yang dimaksud di sini motivasi singkat yaitu memberikan arahan kepada para pekerja sebelum melakukan pekerjaan tentang bagaimana
pekerjaan kita lakukan supaya kita berhati-hati dan tidak menimbulkan kecelakaan terhadap kita. Contohnya memberikan motivasi terhadap pekerja untuk atau arahan untuk menggunakan alat-alat keselamatan kerja seperti helm kerja, kemudian sapu tangan dan lain sebagainya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.